when the stage is bare tonight, there's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense, I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you, all because of you. God, I know, righteous and holy. God, I know, faithful and true. God, I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. God, I know, light of the city. God, I know, strengthens the weak. God, I know. Selamat pagi, Shalom. Ya, kembali bersama-sama dengan kita kembali lagi untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Ya, kita percaya bahwa ketika kondisi sulit seperti ini, Tuhan sudah memberikan kuasa-Nya buat setiap kita. Dia sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu semua adalah jaminan bahwa di tengah situasi sulit, apapun Tuhan tetap memelihara daripada kehidupan kita. Mari, saya undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri bersama. Kita mau awali bacaan kita, Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita mau masuki untuk bacaan pertanggapan. Ambil dari ayat Alkitab kita buka bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat 3 sampai dengan yang ke-5. Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Demikianlah pembacaan daripada firman Tuhan. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara saya sekalian duduk. Kita percaya bahwa kuasa darah daripada Tuhan adalah membangkitkan kita semua. Dia menyelamatkan setiap kita, memberikan kita jaminan. Dalam situasi yang sulit seperti ini, kita percaya bahwa Tuhan masih memelihara kita, menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Mari kita awali ibadah kita pada siang hari ini. Kita memujikan lagu ini bersama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Bapa.
saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan setiap kami, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita mau pujikan lagu ini bersama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau yang layakkan setiap kami masuk, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
kuasa darah-Mu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari-hari yang telah kami lalui, di tengah kondisi-kondisi yang susah, seperti pandemi untuk COVID-19 ini Tuhan. Engkau masih berikan kami kesempatan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu turut bekerja di dalam segala situasi yang kami hadapi. Kami percaya bahwa kuasa-Mu yang sudah mati bagi setiap kami, bangkit dan sudah naik ke surga, boleh memberikan jaminan bagi setiap kami untuk senantiasa berharap akan pemeliharaan-Mu Bapa. Ya Tuhan, saat ini kami datang, kami ingin memuji, kami ingin memuliakan nama-Mu, dan kami juga akan mendengar dari sebagian isi firman-Mu. Kiranya Engkau mau pimpin, Engkau mau berkati, dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mau mengucap syukur, kita mau memuji Dia. Kita mau senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan yang terjadi atas setiap diri kita, setiap kehidupan kita. Kita mau datang ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sekali lagi kita memujikan lagu ini bersama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya
kesetiaannya. Ya, bahwasanya selamanya untuk kasih setianya. Tuhan Yesus kasihnya tidak berkesudahan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau dibentuk, kita mau jadi bejana. Bejana yang siap dibentuk untuk jadi serupa, hari lepas hari jadi serupa dengan Dia, Tuhan Yesus Kristus. Bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat, jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi kita memujikan lagu ini bersama, bagaikan bejana yang siap dibentuk. Kan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu Tuhan, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan untuk kesempatan yang masih Dia berikan kepada kita untuk bersama-sama kembali beribadah dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Mari sebelum kita membaca, merenungkan dan mendengarkan penjabaran firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih, kami bersyukur atas segala rahmat kebaikan Tuhan yang senantiasa kami boleh rasakan hari demi hari
pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur, meski masih dalam masa pandemi, bahkan di tengah segala kewaswasan, ketakutan, kekhawatiran yang ada, kami boleh bersyukur karena hari ini kami bersama-sama masih diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati kami sebentar akan membaca kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah sekali lagi melalui kebenaran-kebenaran ini, supaya kami terus menyelaraskan hidup kami dengan selera Tuhan dan keinginan hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk mendasari tema hari ini, kita akan membuka satu bagian ayat di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, "Janganlah kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Saudara-saudara, salah satu karunia yang besar dari Allah kepada umat-Nya adalah Ia memberikan Roh Kudus kepada kita. Melalui pemberiannya ini, saudara, Tuhan menyatakan penyertaan-Nya bagi kita, dan Dia berjanji bahwa Dia tidak membiarkan kita menjadi yatim piatu di dalam dunia yang jahat ini. Namun sayangnya saudara, masih banyak orang Kristen yang tidak memahami doktrin tentang Roh Kudus dengan baik. Sehingga doktrin ini paling sering disalahpahami dan paling sering disalah mengerti sebagaimana seharusnya. Salah satu contohnya adalah ada orang yang mengatakan kalau seseorang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka orang itu harus bisa berbahasa lidah atau bahasa roh, atau orang itu harus mengalami atau mengadakan mujizat kesembuhan, atau orang itu hidupnya harus ada dalam kemakmuran. Bahkan tidak sedikit lagi orang yang mengatakan, saudara, mengkaitkan seseorang yang hidup dipenuhi Roh Kudus dengan sesuatu yang sifatnya emosional. Misalnya ketika dia beribadah, dia menangis, kita tidak mengerti apa yang dia tangisi dan mengapa dia menangis, tetapi kemudian orang mengatakan bahwa orang semacam itu dia sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan yang pernah saya lihat dan dengar lagi, saudara, ada yang secara ekstrim dan fatal mengatakan bahwa Roh Kudus bisa ditransferkan dari satu orang kepada yang lainnya. Saudara, mengapa hal-hal tadi menjadi sesuatu yang kelihatannya dikejar dan dicari oleh orang-orang di zaman ini? Saudara, kemungkinan besar semua dicari, dan pencarian ini merupakan cerminan dari ambisi dan keegoisan manusia berdosa yang selalu ingin mencari sesuatu yang fantastis, sesuatu yang gampang, sesuatu yang menyenangkan dirinya atau sesama dengan cara yang mudah. Dan semua tanda-tanda yang saya katakan tadi tidak selalu menunjukkan kematangan, kedewasaan apapun dalam hal rohani. Melainkan mungkin orang-orang yang berpikir demikian adalah orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan dengan benar. Karenanya mari kita belajar dengan tekun akan kebenaran firman Tuhan agar kita paham dengan jelas bagaimana kita memahaminya dan memahami tentang Roh Kudus. Terutama bagaimana kita memahami arti hidup dipenuhi roh di dalam kehidupan orang percaya. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya, saudara, beberapa poin yang penting. Bagaimana ciri dari orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi di bagian akhir berkaitan dengan pandemi ini, saya ingin mengkaitkan bagaimana peranan Roh Kudus di dalam penderitaan orang-orang percaya. Mari kita lihat poin demi poin, saudara. Yang pertama, saudara, ciri orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus adalah rindu mencari dan memahami kebenaran firman Tuhan. Kita bisa melihatnya di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Dikatakan di sana apabila ia datang, Roh Kudus yaitu roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara-saudara, seseorang yang hidupnya dipenuhi roh adalah orang yang pastinya akan menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Karena dia menjunjung tinggi Alkitab, maka dia akan mempunyai kerinduan yang besar untuk mencari, untuk memahami kebenaran-kebenaran itu dalam hidupnya. Saudara, bukan berarti bahwa orang dipenuhi Roh Kudus dia akan langsung memiliki seluruh pengetahuan tentang Alkitab secara lengkap dan sempurna. Tetapi firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa orang yang dipenuhi Roh, selain dia punya kerinduan untuk memahami firman Tuhan, dia pun akan belajar dan terus belajar bagaimana memahami kebenaran itu. Dia akan memiliki kerinduan yang begitu kuat dan besar, mencari dan memahami firman Tuhan itu. Karenanya saudara, jikalau di dalam hati kita ada kerinduan yang besar untuk memahami firman Tuhan, percayalah bahwa itu adalah kegerakan dari Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Sebab Roh Kudus dikatakan roh kebenaran. Dia akan selalu menarik dan memampukan kita untuk memahami kebenaran, untuk memahami firman Tuhan dengan benar. Roh Kudus sudah mewahyukan firman itu kepada kita melalui orang-orang yang diilhaminya. Dan Roh Kudus yang sama juga yang akan menolong kita untuk mengerti sepenuhnya akan arti firman yang kita baca, dan juga tidak akan bertentangan satu dengan yang lain dengan apa yang sudah tertuang di dalamnya. Selain itu saudara, seseorang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus juga, dia akan rindu bukan hanya mencari, memahami, tetapi dia akan rindu untuk menghidupi firman Tuhan dengan segenap ketaatan. Sehingga ia bukan hanya berusaha memahami kebenaran itu, tetapi mengusahakan bagaimana dia lebih taat, bagaimana dia lebih menyelaraskan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan yang dimengertikan kepada dia oleh Roh Kudus. Jadi omong kosong belaka kalau ada seseorang berkata hidupnya dipenuhi Roh Kudus, tetapi yang ia katakan dan hidupi adalah sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Omong kosong belaka jikalau ada seseorang yang berkata bahwa hidupnya dipenuhi Roh Kudus, namun hidupnya tidak taat di bawah pimpinan dan kehendak Tuhan dari firman-Nya. Sebab benang merahnya harus menjadi jelas bagi kita bahwa seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, ia memiliki kerinduan mencari, memahami, dan kemudian sepenuhnya menghidupi dengan ketaatan mutlak dan bergantung pada anugerah serta pertolongan Tuhan untuk dapat melakukan firman Tuhan. Sebab kita tidak mungkin bisa untuk memahami dan melakukan semua kebenaran itu dengan mudah. Tetapi Roh Kudus yang dikaruniakan Bapa kepada kita, yang beserta dengan kita, yang ada di dalam hidup kita, Dia yang akan sanggup memberikan kita hikmat, memberikan kita kemampuan, memberikan kita pertolongan supaya kita berhasrat untuk lebih mentaatinya seperti yang dimengertikan kepada kita. Karena itu bersyukurlah kalau kita memiliki kerinduan untuk mencari dan mentaati firman Tuhan. Karena ini merupakan tanda kerohanian kita yang sehat. Di mana orang yang rohaninya sehat akan selalu punya kerinduan, lapar dan haus akan firman dan rindu menghidupi firman itu. Kerinduan seperti ini saudara mengindikasikan dua hal yang penting tentang keadaan kita, yaitu hati kita dan siapakah yang terutama di dalam hidup kita. Jika hidup kita memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh kepada Allah untuk memahami firman Allah dan keinginan besar melakukannya dengan ketaatan yang penuh dalam seluruh aspek hidup kita, dalam keluarga, pekerjaan, relasi, pelayanan, gaya hidup, studi, cara pandang dan lain sebagainya, maka hal ini menunjukkan bahwa hati kita dikuasai dan berpusat kepada Roh Kudus. Tetapi sebaliknya, jika api rindu itu sudah padam, jika hasrat itu sudah tidak lagi besar,
Jika selera itu sudah mulai hilang, saudara, maka dengan sendirinya kita akan mulai berpusat kepada diri sendiri. Kita akan menjadikan diri sendiri sebagai yang utama dari segala sesuatu. Kita akan hidup jauh dari ketaatan untuk melakukan kehendaknya yang dicatat dalam firman-Nya. Karena itu mari hari ini kita menilik bersama-sama bagaimanakah kondisi kita masing-masing. Apakah hidup kita sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga kita memiliki segenap kerinduan, kita memiliki kemauan yang kuat, bukan hanya memahami tetapi untuk mentaati firman itu dalam keseharian kita. Firman yang menguasai pikiran, mulut kita, hati kita, dan tindakan kita. Dan pertanyaan yang lebih mendasar lagi, masih adakah hasrat yang besar kita membaca firman-Nya setiap hari? Masih adakah rasa lapar dan haus akan firman itu? Dan apakah rasa lapar dan haus itu kita wujudkan dalam ketaatan akan firman Tuhan? Hidup kita benar-benar sedang berjalan di dalam firman-Nya, dan kita tidak sedang melawan firman-Nya. Apakah yang sedang kita hidupi adalah standar hidup sesuai dengan firman Tuhan, ataukah yang kita hidupi adalah standar dunia ini? Meskipun dalam minggu-minggu ini, saudara, selama hampir lebih dari 2 bulan kita sudah beribadah secara online, saya berharap bahwa kita sungguh-sungguh selalu mempersiapkan hati dan hidup kita untuk sungguh-sungguh beribadah. Sebab kita tidak sedang absen ke gereja, tetapi kita sedang menghadap Tuhan. Kita sedang menyembah Tuhan. Kita sedang belajar menghormati Tuhan yang begitu mengasihi kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, hatinya tidak akan tenang ketika hidupnya melawan firman Tuhan. Karena dia tahu bahwa seharusnya hidupnya lebih taat kepada firman. Jikalau kondisi kita saat ini tidak sedang mencari firman, kondisi kita saat ini sedang tidak taat kepada firman, bahkan melawan firman, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepada Dia, menempatkan Dia sebagai yang utama di hati kita, dan membersihkan hati kita supaya kita lebih belajar taat akan firman Tuhan. Mohonkanlah kekuatan dari Tuhan. Mohonkanlah kemampuan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita untuk menolong kita supaya kita bangkit kembali, mencari firman, memiliki firman, dan melakukan firman dalam kehidupan kita. Itu ciri yang pertama, saudara. Ciri yang kedua, orang percaya yang dipenuhi Roh adalah orang yang hidup dalam kekudusan. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20 mengatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, ciri yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang telah diubah oleh pengaruh Roh Kudus melalui firman-Nya, sehingga dia menjadi orang yang suka, yang menyenangi akan kekudusan. Karena hidup yang dipenuhi Roh Kudus, dengan sendirinya orang itu tidak akan menyukai sesuatu yang palsu, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak suci, sesuatu yang menyeleweng. Sebaliknya, orang dipenuhi Roh Kudus hidupnya akan dengan sendirinya menyukai kebenaran, dengan sendirinya menyukai kekudusan. Roh Kudus yang kudus menjadikan kita memiliki status kudus dan juga mempunyai kondisi kudus. Dua hal yang berbeda, dan saya akan jelaskan hal ini, saudara. Status kita dalam Kristus disebut kudus atau orang kudus. Artinya apa? Artinya kita adalah orang yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Tetapi saudara, kondisi kita belum dapat kudus sepenuhnya. Karenanya setiap hari kita belajar terus-menerus dikuduskan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan.
Sebab itu kita membutuhkan yang namanya pertobatan setiap hari dari kenajisan dan keberdosaan kita. Kadang orang berpikir yang perlu bertobat adalah orang-orang yang belum percaya, yang belum ke gereja, yang belum dibaptis, yang belum disidi, mereka yang belum menerima Kristus di dalam hatinya. Tetapi menarik sekali kalau kita menelaah firman Tuhan. Kata bertobatlah atau pertobatan itu ditujukan juga kepada orang-orang yang sudah percaya. Orang-orang yang sudah menerima Kristus. Di dalam Wahyu kita bisa melihat bagaimana kiriman surat dari Tuhan kepada 7 jemaat yang ada waktu itu. 4 di antara gereja Tuhan diperintahkan untuk bertobat. Bahkan disertai dengan ancaman yang keras. Bukan main-main. Karena jikalau mereka sengaja terus dan tidak segera bertobat, tidak melakukan pertobatan itu, maka Tuhan tidak segan-segan untuk menghukum mereka. Jadi saudara-saudara berbicara tentang pertobatan. Pertobatan untuk menerima Kristus hanya 1 kali. Tetapi pertobatan untuk kesucian hidup kita lakukan seumur hidup kita. Selama nafas ini masih ada, maka Tuhan akan terus menggiring kita supaya melakukan pertobatan dalam hidup atas hidup yang kita jalani setiap hari. Nah, disinilah kita bisa melihat satu kolaborasi yang indah bahwa orang yang dipenuhi hidupnya oleh Roh Kudus mempunyai keinginan hidup yang kudus sesuai dengan firman Tuhan. Karenanya Roh Kudus akan memenuhi orang itu untuk melakukan pembersihan dari hati yang berdosa dan najis di hadapan Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya kita masih mungkin berbuat dosa. Kita masih mungkin hidup kurang kudus. Tetapi jikalau kita menundukkan diri pada firman dan pimpinan Roh Kudus, maka kita dimungkinkan untuk mengalami pembaharuan terus-menerus. Sehingga kita hidup semakin hari semakin dikuduskan oleh Tuhan. Itulah hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, manusia tidak akan bisa merubah dirinya sendiri tanpa pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus. Kita harus mengakui bahwa satu-satunya sumber yang mana manusia mempunyai kemungkinan untuk mengalami perubahan dan mengubah hidupnya adalah karena anugerah Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan perubahan itu terjadi dari dalam. Secara internal yang dikerjakan Roh Kudus melalui ketaatan kita kepada firman Tuhan yang pada akhirnya menuju kepada perubahan yang eksternal atau perubahan keluar. Itu adalah transformasi yang tepat. Namun sayangnya saudara-saudara, banyak orang terlalu sibuk untuk mengubah bagian luar dari dirinya dan berharap bagian luar itu akan mengubah bagian dalam. Coba kita perhatikan video berikut ini. Menarik bukan? Bagaimana orang yang tadinya berparas cantik dengan make up yang secara luar biasa bisa mengubah penampilannya menjadi sangat cantik, luar biasa. Tetapi ketika make up itu dilepas, ketika itu semua dibersihkan, maka nampaklah
wajah aslinya. Harus jujur saudara bahwa kadang-kadang dalam kehidupan rohani kita juga banyak menggunakan make up. Entah itu kata-kata rohani yang manis atau sikap-sikap yang sopan yang menyenangkan hati manusia. Memakai topeng-topeng kepalsuan yang mana kita berpikir dengan memoles semua bagian-bagian luar dari kita akan nampak menjadi orang rohani, orang yang kudus, orang yang dipenuhi roh. Tetapi ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melihat bukan hanya bagian luar diri kita, tetapi Dia mampu meneropong bagian dalam hati kita, hidup kita, dan Dia tidak menginginkan kita menjadi orang bermuka dua. Dia mau kekudusan hidup itu ada dalam hati dan memancar keluar dari diri kita, sehingga kita peka akan ketidakkudusan sekecil apapun itu. Orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki dan menjalani hidup kudus karena ia memiliki kerinduan memahami dan melakukan firman Tuhan yang dibimbing terus oleh Roh Kudus. Karenanya jikalau engkau dan saya rindu untuk hidup kita dipenuhi Roh Kudus, maka milikilah kerinduan hati untuk taat pada firman supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu yang kedua. Ciri yang ketiga, saudara. Ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang berkobar-kobar memberitakan Injil Tuhan. Saya mengutip dua bagian Kisah Rasul. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu perkataan para rasul di dalam Kisah Rasul 5 ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Tanda orang Kristen dipenuhi Roh Kudus jelas. Dia berani bersaksi, berani mengabarkan Injil. Gereja akan suam-suam kuku, lama-kelamaan akan dingin, dan kemudian mati jikalau orang-orang di dalamnya, jikalau jemaat Tuhan, jikalau semua orang percaya tidak berani membuka mulut memberitakan Injil untuk Tuhan. Tidak berani berbicara tentang Injil kepada orang yang belum percaya. Padahal saudara, kita bisa berjam-jam berbicara dengan banyak orang. Kita membahas bisnis, kita membahas pekerjaan, kita membahas usaha, kita bahas tentang keluarga, kita bahas tentang hobi, kita bahas tentang film, kita bahas tentang makanan, kita bahas tentang gosip bahkan. Tetapi kita tidak mau berbicara terlalu banyak, bahkan sama sekali tidak berbicara tentang Kristus kepada orang-orang yang kita tahu mereka belum percaya karena kita takut. Bahkan menurut saya kita harus mulai mewaspadai jika di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, pertemuan-pertemuan persekutuan, atau pertemuan-pertemuan rohani apapun, di mana seharusnya kita membicarakan Injil dan firman Tuhan dengan begitu besar gairahnya, dengan begitu emosi yang sangat kuat di dalamnya. Tetapi kita lakukan dengan hati yang dingin dan menjadi sesuatu yang rutinitas. Sekarang orang berkata tidak mau repot-repot, gak mau dengar firman Tuhan yang berat-berat. Kalau bisa hanya mendengar kesaksian saja, pengalaman saja, cerita orang saja. Itu lebih menarik, itu lebih menggairahkan, itu lebih membuat kita senang mendengarnya. Tidak salah saudara kalau kemudian kita mau mendengarkan kesaksian atau mendengarkan pengalaman-pengalaman orang lain. Tetapi ingat, itu bukan firman Tuhan.
Firman Tuhan tetap harus menjadi patokan utama hidup kita. Setiap pengalaman orang, setiap kesaksian orang harus diuji. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Sebab bisa saja kesaksian yang nampak bagus tidak berasal dari Roh Kudus. Tidak berasal dari perjalanan spiritual yang benar. Harus diuji. Beberapa waktu lalu di dalam media sosial banyak beredar sebuah video di mana seorang ibu bercerita, berkisah tentang perjuangannya, saudara, dalam tanda petik. Bagaimana dia menengking, dia menghadang, dia menghilangkan virus corona yang ada di satu tempat supaya tidak menyebar di Indonesia, supaya tidak terjadi pembengkakan jumlah orang yang kena di Indonesia. Saya mendengar kesaksian itu dengan sedikit rasa amarah. Karena yang disampaikan jelas-jelas tidak ada dalam firman Tuhan. Tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran firman. Apalagi saudara kalau kemudian itu kalau dikatakan sebagai halusinasi saja. Tidak berdasar dan tidak punya bukti yang otentik untuk menunjukkannya kepada kita. Nah, hal-hal ini yang kadang-kadang disukai banyak orang yang tidak mengerti firman. Mereka hanya berkata amin, amin, tanpa tahu apa yang diamini, tanpa mengerti apa sebenarnya yang sedang dibahas. Sangat menyedihkan. Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang ini pasti akan mati-matian memberitakan Injil. Dia tidak akan takut akan segala ancaman, kerugian, penderitaan yang mungkin dialami karena pemberitaan Injilnya. Sebab hasrat yang besar untuk dia memberitakan Injil kepada orang lain lebih besar daripada semua ketakutannya. Dan inilah yang terjadi pada gereja awal, saudara, gereja mula-mula. Alkitab mencatat dengan sangat jelas bahwa setelah Roh Kudus turun, gereja menjadi gereja yang berani. Rasul-rasul yang telah dipenuhi Roh Kudus, mereka berani bersaksi. Mereka tidak lagi hidup bagi diri sendiri, tetapi mereka hidup bagi Kristus. Yang tadinya sebelum Roh Kudus memenuhi mereka, mereka gentar, mereka takut, mereka bersembunyi, mereka cari aman buat sendiri, mereka tidak pikirkan rencana Tuhan. Mereka lebih memikirkan apa untungnya untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak mau berjuang, mereka tidak berani memberitakan firman seperti yang diperintahkan oleh Tuhan yang sudah bangkit dan naik ke surga. Tetapi perubahan terjadi pada waktu Roh Kudus turun. Terjadi satu perubahan transformasi yang sangat besar. Petrus yang semula menyangkal Yesus karena ketakutan, justru dia berani berkhotbah. Bahkan ketika dia ditangkap, dia berani berkata kepada manusia-manusia itu, silakan putuskan sendiri, taat kepada manusia atau taat kepada Kristus. Sehingga imam besar yang pada waktu itu, saudara, dengan segala kekuasaan yang dia peroleh, yang dia punya, dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang Galilea yang pendidikannya tidak tinggi ini, mereka begitu berani untuk bersaksi, mereka berani untuk berargumentasi. Mereka tidak tahu kalau ternyata para rasul seperti Petrus, hidupnya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus berani bersaksi, menyatakan identitas diri di hadapan dunia ini, bahwa dia adalah murid Kristus. Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang mau dan berani memberitakan Injil. Ia memiliki kepedulian terhadap hidup kekal orang lain. Dia akan berdoa bagi orang itu. Dia akan berusaha mencari cara, kesempatan supaya dia bisa memperkenalkan siapakah Kristus itu kepada mereka. Bahkan dia akan berusaha untuk mengajak orang itu datang kepada Tuhan. Dia akan mengusahakan orang itu untuk boleh mendengarkan Injil, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita juga mengaku sebagai orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus? Dan apakah kita mau berani memberitakan Injil, berani mengajak orang, berani untuk menyatakan kebenaran firman kepada mereka? Seperti saya katakan tadi di bagian akhir, saudara, saya ingin kita membahas sedikit
tentang bagaimana peranan Roh Kudus di dalam penderitaan orang-orang percaya. Saya ingin kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal 5, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara, dalam hidup ini kita dimungkinkan mengalami penderitaan, mengalami siksaan, mengalami sengsara, kematian, dan kesulitan secara duniawi. Tetapi firman Tuhan dalam kesemuanya menunjukkan kepada kita, bagi orang yang dipenuhi Roh Kudus, Allah mengaruniakan kepada kita kasih-Nya yang tak terbatas. Sehingga semua hal buruk yang terjadi tidak akan bisa menggoyahkan kita dan menggoncangkan iman kita. Bukan karena kitanya kuat, tetapi karena pengharapan kita di dalam Dia, itu yang membuat kita bisa berdiri kokoh. Dengan kasih Allah yang dikaruniakan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya, maka kita akan mampu untuk mengatasi segala penderitaan, kesulitan yang kita hadapi. Bahkan di bagian lain Paulus mengatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Artinya apa? Artinya tatkala kita sedang bergumul dengan amat sangat hebat atas kelemahan-kelemahan kita, bahkan ketika kita merasa lemah untuk bisa berdoa sendiri kepada Allah, Roh Kudus di situ berperanan untuk memampukan kita, menolong kita, menyampaikan doa-doa kita di hadapan Allah. Karenanya saudara, marilah kita hidup dengan ketaatan kepada firman Tuhan, agar hidup kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita terus-menerus punya rasa lapar dan haus akan firman. Kita rindu untuk hidup dalam kekudusan Tuhan, dan juga kita rindu untuk memberitakan firman dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Dan terakhir, kita juga akan diberikan kekuatan, hati yang tahan uji untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup dan penderitaan. Kiranya kita punya kerinduan untuk memiliki hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, jamahlah hati, pikiran, dan hidup kami, supaya kebenaran firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh membongkar seluruh kehidupan kami sampai kedalaman hati kami. Dan kiranya Tuhan melihat dan menemukan bahwa kami begitu rindu memiliki hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau mungkin selama ini kami sudah suam-suam di hadapan-Mu, kami sudah tidak lagi membaca firman-Mu, kami sudah tidak punya lagi rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Bakar hati kami, sehingga kami belajar mencintai firman-Mu dan menghidupinya dengan penuh ketaatan. Sehingga kami terus mau menyelaraskan hidup langkah kami bersama dengan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, dalam kekudusan seperti yang Kau inginkan. Bukan dengan standar kami, tetapi dengan standar-Mu. Sehingga dengan demikian kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan dan pakai kami. Terima kasih Bapa, dengar doa kami, mampukan kami, dan tolonglah kami. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang sedang sulit saat ini pun, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, karena memang di dalam Engkau pengharapan senantiasa ada,
sebab kasih-Mu tak terbatas, penyertaan-Mu selalu ada melalui Roh Kudus, pribadi Allah Tritunggal yang beserta dengan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk meresponi firman yang sudah disampaikan, mari kita memujikan lagu ini bersama. Kiranya setiap apa yang sudah difirmankan boleh dapat mengubah hati setiap kita menjadi hari demi hari boleh menjadi serupa dengan Dia, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang patut menjadi teladan bagi setiap kita. Bagaikan bencana yang siap dibentuk, bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kita memujikan lagu ini bersama. Bila kita menjadi bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan, dan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita memasuki pengakuan iman rasuli. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri bersama. Kita mengakui pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh umat Kristiani di seluruh penjuru dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaan yang masih Dikau kerjakan dan lakukan dengan setia sampai dengan hari ini bagi setiap kami. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, penderitaan, persoalan yang kami hadapi, di situ kami boleh merasakan bahwa Engkau tidak tinggal diam dan melepaskan kami. Tetapi selalu ada kekuatan baru bagi kami yang berharap, bersandar, berserah hanya kepada Tuhan. Terima kasih karena hati kami masih dipenuhi pengharapan akan Engkau. Dan biarlah Tuhan yang terus membimbing menuntun kami, supaya melewati hari demi hari kami tidak menyandarkan diri pada kekuatan diri sendiri, tetapi hanya kepada Engkau. Bapa, kami juga mau berdoa bagi Indonesia, secara khusus pemulihan bangsa ini dari dampak pandemi corona, ataupun juga dampak dari narkoba, korupsi, terorisme, dan kejahatan lain yang merajalela. Mohon belas kasihan-Mu, mohon kasih sayang-Mu buat bangsa kami Tuhan, supaya di tengah-tengah kondisi yang seperti ini kami boleh merasakan bahwa ketika kami berdoa bagi kesejahteraan bangsa di mana kami tinggal, di situ Tuhan juga boleh melawat Indonesia. Di situ Tuhan juga boleh memberikan jalan keluar dan pertolongan yang sangat indah bagi kami. Ajari kami terus berharap kepadamu. Meskipun mungkin kami belum melihat banyak hal boleh berubah, tetapi kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu ajari kami terus mempunyai iman dan pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, mereka yang mungkin masih harus bekerja keluar dari rumah ke kantor mereka, ke tempat pekerjaan mereka. Mohon Tuhan melindungi, menjagai, menolong mereka. Di tengah-tengah maraknya pandemi ini Tuhan, secara khusus di Surabaya, kami berdoa, biarlah dengan protokol kesehatan yang mereka lakukan dengan baik, itu mencegah mereka terinfeksi ataupun terpapar dari COVID-19. Tuhan juga menolong untuk beberapa jemaat yang bergumul dengan usaha pekerjaan yang sudah mulai mengalami kesulitan. Biarlah Tuhan juga membuka jalan, memberi hikmat, penghiburan, kekuatan, dan pertolongan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang lemah tubuh dan sakit. Mungkin mereka sudah lanjut usia, ataupun mereka juga sedang mengalami sakit penyakit. Mohon kiranya belas kasihan Tuhan juga boleh menjamah mereka. Tuhan juga boleh menolong mereka, supaya dalam kesakitan mereka boleh berharap berseru hanya kepada Tuhan, memandang pertolongan hanya daripada Engkau saja. Di dalam usia lanjut ataupun lansia, biarlah mereka juga boleh melihat bahwa orang benar, orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus akan senantiasa merasakan pemeliharaan Tuhan, dan bagaimana mereka mengalami Tuhan senantiasa tiap hari dalam kehidupannya. Tidak lupa kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun. Kami doakan untuk Saudara Evelyn Gunawan. Kami berdoa juga untuk penginjil John Dri Ferdinand Kale. Juga kami doakan untuk Bapak Junaidi Sutanto. Kami berdoa Tuhan biarlah pertambahan usia yang Tuhan sudah berikan menolong mereka untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan mau hidup dipenuhi Roh Tuhan, supaya mereka boleh lebih taat kepada Tuhan, mereka hidup dalam kekudusan, ataupun mereka hidup senantiasa menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Berkati pertambahan usia ini juga, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, melihat bagaimana kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan begitu setia dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami juga menyerahkan untuk kegiatan sepekan kami ke depan. Tuhan berkati untuk rekaman-rekaman online Tuhan yang pakai hamba-hamba Tuhan. Tuhan boleh pakai para penata layan mulai dari WL, pemusik,
ataupun juga untuk petugas perekam, ataupun juga editor. Tuhan berkati semuanya, beri kekuatan, kesehatan, dan perlindungan daripada Tuhan. Tidak lupa kami juga mau tetap bersyukur kepada Tuhan dan menyatakan syukur kami dengan memberikan persembahan. Ingatkan kami terus-menerus bahwa segala sesuatu yang kami punya adalah milik kepunyaan Tuhan. Sehingga kami adalah pengelola yang baik dan benar, berusaha mengelola dengan baik dan benar apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan berkati persembahan yang kami berikan kepada Tuhan melalui gerejanya. Tuhan berkati para bendahara yang mengelolanya. Tambahkan hikmat dan hati yang takut akan Engkau. Juga untuk setiap kami yang memberi, Tuhan juga memberikan kami dan mengajari kami hati yang rela dan hati yang bersuka cita tatkala kami mempersembahkan segala sesuatunya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Pakailah persembahan ini untuk memberkati banyak orang dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan percayakan bagi kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan dan firman-Nya. Hendaklah hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dipersilakan duduk kembali. Saat teduh dan ibadah pada hari Minggu ini selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Kiranya kasih Kristus menyertai kita sekalian. Amin.